Salam Aleichem. Saudara-saudara, kita semua pada saat ini bersyukur karena berkat Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Di tengah keterbatasan yang ada, saya yakin dan kita semua percaya bahwa kasih Kristus tidak terbatas untuk kita. Pada saat ini, kita akan memasuki ibadah khusus dan kiranya Tuhan memampukan kita untuk mendengar dan melakukan setiap sabdanya dalam hidup kita. Kiranya Tuhan senantiasa menaungi dan memberkati saudara kini hingga selamanya. Selamat beribadah dan Shalom Aleichem. Berhimpun semua menghadap Tuhan dan pujilah Dia pemurah benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah saat ini kita masuk dalam ibadah dengan pengakuan yang demikian. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. 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 Kita bersama-sama memuliakan Tuhan karena Tuhan telah menolong dan memimpin hidup kita di sepanjang waktu. Kita nyanyikan dengan Kidung Jemaat 14, bait yang pertama, Muliakan Tuhan Allah. Muliakan Tuhan Allah, muliakan Tuhan Allah, muliakan pimpinannya dalam kasih sayangnya. Injil Yesus Kristus menurut Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40 sebagaimana hukum kasih menuliskan demikian. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara-saudara,
Melalui hukum kasih ini nyata sekali dosa-dosa kita. Kita belum bisa mengasihi Allah, kita belum bisa mengasihi sesama, dan kita hanya mengasihi diri kita sendiri. Karena itu marilah kita mengakui dosa-dosa kita dan kesalahan-kesalahan kita melalui nyanyian penyesalan dosa dari Kidung Jemaat nomor 28. Kita mohon pertolongan Tuhan, ya Yesus tolonglah. Ya Yesus tolonglah, hapuskan dosaku, dan dari nafsu dunia lepaskan hamba-Mu. Kita menerima berita anugerah dari 1 Korintus pasal yang pertama ayat 30 mengatakan demikian. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Begitu juga karena kita adalah orang-orang yang ditebusnya, kita menerima petunjuk untuk hidup dalam kehidupan baru, petunjuk hidup baru dari surat 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18 yang demikian. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Inilah berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Marilah kita amini dan kita imani dengan nyanyian kesanggupan, dengan bangkit berdiri. Kidung Jemaat 402, bait yang pertama. Kuperlukan juru selamat. Kuperlukan juru selamat, agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhanku dekat, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbingku di malam pun tentram. Marilah kita masuk dalam doa syukur, syafaat, dan persembahan. Saya akan hantarkan. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, yang berkarya dalam Kristus Yesus Juru Selamat dunia dan beri kami kekuatan dalam Roh Kudus. Pada saat ini Tuhan kami bersyukur bahwa Engkau telah memelihara kami semua. Engkau telah memberikan kekuatan. Engkau juga memberikan kami kesehatan untuk mengarungi tahun 2021 ini. Tuhan, pada saat ini di hadirat-Mu, kami bersama-sama memohon kiranya Engkau memberkati bangsa kami, begitu juga dunia ini dalam memerangi virus COVID-19. Proses-proses pemulihan, proses-proses pelaksanaan vaksinasi kiranya dapat berjalan dengan baik. Dan kami mohon Tuhan, mampukan kami semua tidak hanya bergantung kepada vaksinasi yang akan kami terima dan sudah kami terima, tetapi ajarlah kami juga untuk dapat menjaga kesehatan tubuh kami sebagai pemberian-Mu Tuhan. Pada saat ini kami juga berdoa, kiranya gereja-gereja
sebagaimana umat-Mu Engkau senantiasa pelihara. Di tengah keterbatasan yang ada, ibadah-ibadah online yang ada, Engkau berkatilah gereja-gereja dan warga jemaat yang telah mengadakan ibadah di gedung-gedung gereja. Begitu juga berkatilah untuk kami, keluarga kami yang beribadah di rumah kami masing-masing. Tuhan, kami yakin dan percaya, di mana 1-2 orang berkumpul, kiranya Engkau berkenan untuk memberkati, dan kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami, di tengah persekutuan kami. Tuhan, pada saat ini kami juga mengumpulkan persembahan. Kami mohon Tuhan berkatilah dan sucikanlah, sehingga persembahan yang telah kami kumpulkan ini sesuai kerelaan hati kami ini, kiranya Engkau senantiasa berkati. Dan kami yakin Tuhan, Engkau senantiasa memberkati kehidupan kami sebagaimana kami telah mengucap syukur kehadapan-Mu. Pada saat ini Tuhan, kami juga menyiapkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup yang berkenan di hadapan-Mu. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan sabda-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar dan mewartakannya. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, sabda Tuhan yang kita terima pada saat ini diambil dari salah satu bacaan leksionari, yaitu bacaan Injil Yesus Kristus menurut Markus pasal 9. Ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-9. Inilah Injil Yesus Kristus. 6 hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka, ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Ia berkata demikian, sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama-sama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Inilah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar dan merenungkan serta melakukan dalam hidup hari lepas hari. Haleluya. 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 Shalom Aleichem. Saudara-saudara, pada saat ini kita masuk dalam Minggu Transfigurasi Tuhan Yesus Kristus. Dan tema besar kita adalah melihat kemuliaan Allah. Nah, saudara-saudara, pernahkah saudara melihat kejadian di luar akal manusia yang membuat kita takjub
atau merasa bahwa wah, Allah ini sedang berkarya. Tentu ini sangat subjektif. Pengalaman satu orang bisa berbeda dengan orang yang lain. Bisa jadi pengalaman menurut satu orang itu peristiwa yang biasa, tetapi bagi orang yang lain itu peristiwa yang luar biasa. Ya, saya sendiri pernah mengalami dan ini pengalaman yang memang berulang-ulang. Jadi seakan pada saat tertentu saya itu melihat gambar-gambar seperti foto peristiwa-peristiwa. Nah, hanya berlangsung 1-2 detik, tetapi seakan-akan itu saya melihat itu sangat lengkap dan detail. Ternyata gambar-gambar itu adalah peristiwa yang akan terjadi. Bagi saya, itu pengalaman yang unik dan saya merasa bahwa Tuhan sengaja memberitahu saya tentang hal-hal yang akan terjadi. Itu pengalaman saya, mungkin berbeda dengan orang lain. Nah, saudara-saudara, pengalaman yang adikodrati tersebut juga pernah dialami oleh ketiga murid Tuhan Yesus, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Mereka melihat bagaimana Tuhan Yesus mengalami transfigurasi. Apa sih itu transfigurasi? Nah, transfigurasi itu adalah perubahan bentuk atau rupa. Ini sama dengan metamorfosis. Di sini Tuhan Yesus mengalami metamorfosis dari figur seorang manusia, anaknya Bapak Yusuf dan Ibu Maria, figur seorang guru yang memiliki 12 murid, menjadi figur yang sejajar dengan Elia dan Musa. Siapa Elia dan Musa itu di mata Petrus, Yakobus, dan Yohanes? Ketiga murid ini adalah orang-orang Yahudi. Banyak orang Yahudi percaya bahwa Nabi Elia itu adalah nabi yang terangkat ke surga dan akan turun kembali untuk menuntun umat Tuhan. Ini bisa kita saksikan di dalam Matius pasal 16 ayat 14, Lukas 9 ayat 8, Yohanes 1 ayat 21. Karena itu, Nabi Elia itu sosok penting dalam kepercayaan orang-orang setempat. Dari perjanjian lama hingga perjanjian baru. Lalu Musa sendiri, siapa Musa itu? Musa adalah sosok orang yang memang menuntun bangsa Israel keluar dari penderitaan di tanah Mesir menuju tanah perjanjian. Musa juga adalah seorang yang memang menerima dasatitah 10 firman Allah. Jadi secara singkat, dua tokoh ini dalam perjanjian lama ini memang dipanggil Allah untuk menyerukan agar umat Tuhan itu mau memperbarui hidup, bertobat, dan mengikut jalan Tuhan. Dengan kata lain, peristiwa adikodrati yang dilihat oleh Petrus, Yakobus, dan Yohanes itu bermakna dan menunjukkan bahwa sosok figur Tuhan Yesus Kristus yang mereka ikuti itu sama seperti Elia dan Musa yang menuntun, menyelamatkan, dan mengajak orang untuk bertobat dan memperbarui hidup. Bahkan Yohanes sendiri memberikan kesaksian bahwa Yesus adalah firman Allah yang menjadi manusia. Karena itu apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus harus diikuti oleh semua orang percaya. Jemaat yang terkasih, dari kesaksian Markus ini kita bisa belajar bahwa Allah berkenan memperlihatkan kemuliaannya kepada manusia itu bukan sekedar supaya manusia itu terkagum-kagum pada kebesaran Tuhan. Tidak sesederhana itu. Tetapi Allah menghendaki supaya kita mau semakin dekat kepadanya. Artinya, supaya kita mau merubah diri kita menjadi orang yang semakin setia, menjadi orang yang semakin baik, menjadi orang yang semakin tekun berdoa, dan membuahkan buah-buah yang baik. Jadi,
Jangan lekas puas karena telah melihat Tuhan atau puas karena melihat mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kita. Tetapi justru karena Tuhan pernah memperlihatkan kemuliaannya kepada kita, sekarang tunjukkanlah sikap-sikap hidup yang membuat kita berkenan di hadapannya. Sama seperti Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Kalau kita membaca dari bacaan kita Markus 9 ayat 2-9 tadi. Ayat itu ditulis dan diberikan kesaksian oleh Markus bukan supaya kita semua terkagum-kagum, bukan. Tetapi supaya Petrus, Yakobus, dan Yohanes ini mau melanjutkan kesaksian-kesaksian tentang kemuliaan Tuhan Yesus. Saudara-saudara, termasuk saat Bujono pada saat ini. Ini adalah peristiwa yang sakral. Mungkin ada orang yang mengatakan bahwa perjamuan kudus itu peristiwa biasa-biasa saja. Tetapi bagi iman Kristen, kita percaya melalui sakramen perjamuan kudus utawi atau sakramen Bujono, kita sedang dipersatukan dengan tubuh Kristus. Jadi, jangan puas, tapi jangan puas sampai di situ saja. Melainkan justru kesatuan dengan tubuh Kristus itu kita jadikan sebagai pijakan agar kita mau berubah. Ya, dengan bersatunya kita dengan tubuh Kristus, mestinya hidup kita juga semakin setia, semakin baik, semakin tekun berdoa, semakin jujur dan menghasilkan buah-buah yang baik. Jadilah orang-orang Kristen yang mau memberikan kesaksian tentang kemuliaan Tuhan kepada orang yang lebih banyak. Selamat bersaksi dan selamat menyaksikan kemuliaan-kemuliaan Tuhan dalam hidup sehari-hari melalui peristiwa-peristiwa yang mengagumkan yang kita alami dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati. Shalom Aleichem. Kita masuk dalam saat teduh. Mari bersama kita berdoa. Allah Bapa kami, terima kasih Tuhan. Pada saat ini Engkau telah memberkati kami dan melalui sabda-Mu, Engkau mengingatkan kami semua agar kami senantiasa dapat merasakan dan melihat, mendengar tentang kemuliaan-Mu Tuhan. Ajarlah kami juga untuk dapat senantiasa melihat, merasakan kemuliaan-Mu melalui peristiwa sehari-hari yang kami alami dalam kehidupan kami. Karena kami tahu dan kami percaya, melalui setiap peristiwa yang kami alami hari lepas hari, sebenarnya Engkau sedang dan telah menyatakan kemuliaan-Mu kepada kami semua. Tuhan, pada saat ini, kami juga akan mengakhiri ibadah ini. Mampukan kami untuk dapat menjadi saksi kemuliaan-Mu di tengah kehidupan keluarga, masyarakat, dan bangsa dan negara. Inilah Tuhan doa-doa kami. Kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita bersama bangkit berdiri dan mengakhiri kebaktian ini dengan nyanyian 392. Ku berbahagia. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia,
Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita memperbarui iman kepercayaan kita dengan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita bersama-sama menerima berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu. Tuhan Allah beserta engkau.